Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan kenikmatan, keimanan dan kesehatan serta kesempatan dipertemukan kita pada bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah walaupun dalam keadaan musibah Covid melanda negeri kita bahkan dunia, kita tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita di kala kondisi COVID-19 yang penyebarannya yang patut kita takuti, karena ketika Allah takdirkan kita kena COVID-19 maka kita tidak perlu takut, Allah sudah takdirkan. Tapi kita yang kita takutkan adalah persebarannya atau menyebarnya COVID kepada masyarakat luas yang kemudian sudah kita tahu dampaknya, baik dampak secara ekonomi, sosial, ya, pembangunan berhenti, kehidupan sosial, masyarakat tidak normal dan seterusnya. Kita tidak perlu takut terhadap COVID-19 ketika ketika COVID itu menyerang kita, tapi yang kita takutkan adalah persebarannya yang semakin lama semakin masif, ya. Dan ketika secara teori epidemiologi itu mungkin sekitar bulan Juni, ya, harusnya sekitar bulan Juni itu harusnya sudah selesai. Ini berdasarkan fakta-fakta ilmiah pada era virus flu burung, kemudian MERS dan sebagainya, yang itu diambil dari kajian-kajian ilmiah. Sekitar bulan Juni harusnya selesai. Siapa yang menyelesaikan? Ya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang berusaha untuk menyelesaikan sebetulnya. Karena sampai saat ini, ya, antivirusnya itu tidak kunjung ditemukan. Vaksinnya pun sampai saat ini belum. Makanya sebetulnya teori-teori epidemiologi berdasarkan fakta-fakta ilmiah, berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah yang kemudian disimpulkan bahwa sekitar bulan Juni selesai. Kemudian pertanyaannya, apakah bulan Juni belum betul-betul selesai? Ya, itu tergantung pada kita sebetulnya. Ketika penyebaran dan persebarannya makin masif, ya tidak menutup kemungkinan bisa berlarut-larut.
maka tugas kita adalah sebetulnya menghentikan, memotong rantai penyebarannya. Di antaranya kita social distancing dan physical distancing, tapi harus diawali dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang benar. Misalkan di antaranya kebijakan-kebijakan yang masuk akal, logis dan benar adalah secepatnya dalam keadaan semacam ini lakukan rapid test. Semua harus dites tanpa terkecuali. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya ketika hasil keluar rapid test siapa yang positif harus secepatnya dikarantina, ya, diobati, diberikan kebutuhan pokoknya dipenuhi, ya, makan minumnya dipenuhi, ya. Kemudian yang sakit terus secepatnya diberikan pengobatan khusus, ya, diisolasi mandiri, yang sehat di rumah, kemudian yang sakit harus cepatnya diberikan pengobatan yang layak dan harus ditempatkan pada penempatan yang tersendiri. Kemudian yang sakit ya biarkan saja. Dan yang penting lagi, tidak boleh kemudian pemerintah memperbolehkan turis masuk ke Indonesia. Tidak boleh memperbolehkan bandara buka mendatangkan tenaga kerja asing yang sangat mungkin dia membawa virus, membawa bakteri yang kemudian bisa menginvasi kita, bisa menyerang kita, bisa menyebarkan infeksi lagi. Nah, itu kebijakan itu harus dijalankan dengan benar. Jadi rapid test, walaupun rapid test ini tidak menjamin, karena rapid test ini melihat antibodi yang ada di dalam tubuh kita. Makanya rapid test itu mengambil darah pasien, kemudian dites apakah antibodinya itu ada, misalnya ada muncul perlawanan terhadap virus ini. Kalau muncul positif berarti memang pernah terinfeksi. Nah, kalau belum muncul ada dua kemungkinan, dia terinfeksi tapi masih beberapa saat, jadi antibodinya belum muncul, atau dia memang tidak terinfeksi. Maka kemudian harus diobservasi. Kemudian yang sehat ya dibiarkan sehat. Yang tidak perlu kemudian harus menutup jalan. Sudah kondisi ekonomi seret, ditutup jalannya. Sepeda motor jalan oke, mobil berhenti. Emang virusnya ada di mobil? Pertanyaannya kan ya gitu. Jadi harus menggunakan akal sehat dalam menangani virus COVID-19 ini. Kita tidak takut terkena, tapi kita takut persebarannya. Persebaran inilah yang sebenarnya kemudian disinyalir menghambat semua pembangunan, baik pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan sarana prasarana. Dan ini harus secepatnya disadari oleh pemerintah. Kenapa baru-baru ini muncul juga, ya, barusan kemarin ya, di pabrik Sampurna 2 meninggal, kemudian lainnya di rapid test muncul positif sekitar 100 dan sebagainya. Karena kalau tidak di rapid test ya tidak ketahuan. Kemudian 500 karyawan diberhentikan sementara, pabrik ditutup. Nah, inilah logis, ini kebijakan yang logis. Kalau tidak di rapid test ya nggak ketahuan. Kemudian tes selanjutnya kan swab itu ngambil hapusan dahaknya, baik itu dari hidung atau dari mulut, rongga mulut, kemudian dites. Positif berarti ada virusnya. Kalau negatif ya tidak ada virusnya. Gitu. Nah, kemudian rapid test, loh Pak, saya ada di televisi saya 2 kali di rapid test tapi belum muncul. Ya memang antibodi kita munculnya memang seminggu setelah serangan biasanya. Dan yang menyembuhkan ya antibodi kita, bukan obat-obat lain. Dokter itu memberikan obat justru ketika ada infeksi-infeksi sekunder, jadi ada pneumonia, ada penyakit yang lain, ada infeksi yang lain, diberikanlah kloroquine, diberikan obat-obat antibakteri untuk melawan bakterinya. Tapi virusnya antibodi kita yang kemudian melawan itu. Dan dengan tidur yang berkualitas itu meningkatkan antibodi kita, meningkatkan proses detoksifikasi di dalam tubuh kita.
Jamaah sekalian, ada 5 siklus tidur yang kadangkala kita tidak menyadarinya. Ada 5 siklus tidur, ya. Yang kemudian 5 ini, tahapan 5 ini sebenarnya dibagi menjadi 2, ya. Non-REM, non-rapid eye movement, atau dimana non-REM ini, non itu tidak rapid eye movement, jadi pergerakan mata yang lambat. Kemudian yang kedua REM, rapid eye movement, jadi gerakan mata yang cepat, ya. Non rapid eye movement, ya, itu dibagi menjadi 4, ya, dimana siklus tidur yang pertama itu siklus tidur yang ringan. Jadi ringan itu kita persiapan tidur itu, jadi mata mulai tahap-tahap relaksasi, ya, tahap-tahap relaksasi. Kadang-kadang kita terkejut. Nah, itu tahap pertama. Tahap pertama kita tidur, kemudian kita geragap-geragap, atau kemudian kita agak kejang gini. Ini tahap ketika proses relaksasi menuju ke tahap selanjutnya, ya. Tahap selanjutnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini mulai tidur, tahap yang kedua ini. Tahap kedua. Jadi dengan tanda-tanda bagaimana? Dengan tanda-tanda tekanan darah mulai agak turun, suhu tubuh mulai agak turun, ya. Otot-otot menjadi agak relaksasi, mulai tidur. Tahap pertama ini membutuhkan waktu sekitar 7-10 menit. Ya. Kemudian tahap kedua tadi, ya, tahap yang mulai tidur tadi, tahap kedua, jadi semua metabolisme menjadi lambat. Nah, kemudian yang tahap yang selanjutnya adalah tahap ketiga dan tahap keempat, ya. Ini mulai tidur agak dalam, jadi di mana sama kemudian tekanan darah, nadi juga semua sudah mulai turun, dan disinilah sebetulnya proses pembentukan sel-sel, kemudian proses detoksifikasi di dalam tubuh kita, kemudian proses perbaikan struktur sel-sel di tubuh kita, ya. Kemudian perbaikan gelombang otak kita. Ketika gelombang otak pertama tadi alfa dan theta, ya, yang tahap pertama, ya, tahap selanjutnya ketiga dan 4 ini mulai antibodi kita mulai bekerja, kemudian sel-sel yang jelek mulai terbunuh, ya. Kemudian di dalam tubuh kita proses pembangunan sel, detoksifikasi dan seterusnya, ya. Itu tahap ketiga dan keempat, ya, pada fase non rapid eye movement. Kemudian pada masa selanjutnya, ya, pada tahap yang kelima ini, ya, pada tahap kelima ini proses rapid eye movement itu dimana gelombang otak kita itu mulai belajar. Otak ini mulai belajar, jadi memori yang kita pelajari ketika kita terbangun itu disimpan pada memori yang lebih dalam dan lebih panjang. Jadi belajar, otak mulai belajar. Jadi apa yang Anda hafalkan, ya, Anda pelajari, ya, ini disimpan dalam memori jangka panjang. Termasuk pada tahap yang kelima inilah, ya, tahap kita bermimpi kadang antara alam nyata dengan alam yang tidak nyata. Makanya kadang-kala connect antara alam tidak nyata dengan alam nyata dan sebagainya, ya. Kemudian terbentuk memori jangka panjang. Di sini kita menyimpan memori, menyimpan hafalan dan seterusnya. Pada tahap ini, tahap ke-5 ini. Nah, itu membutuhkan waktu agak panjang, jamaah sekalian, sekitar 6-8 jam. Nah, kemudian pada bahasan yang kali ini sebetulnya saya ingin membahas bagaimana tubuh kita menjadi lemah dengan kemudian kita tidur setelah subuh. Setelah subuh itu
makanya sebagian ulama zaman dahulu itu memakruhkan tidur setelah subuh sampai terbit matahari. Yang pertama, jamaah sekalian, yang pertama, yang jelas ketika tidur setelah subuh itu tidak akan mendapatkan berkah. Sebagaimana Nabi SAW senantiasa berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Yang kedua, menghambat rezeki. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, wa minal makruhi indahum an-naumu baina salati subhi wa tulu'i asyamsi fa innahu waqtun ghanimah. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga terbit matahari, karena waktu tersebut adalah waktu ghanimah, waktu memanen ghanimah atau meraih kebaikan yang banyak. Jadi waktu, istilahnya waktu pembagian rezeki. Makanya jangan tidur sengantuk apapun, pertahankan dulu antara waktu subuh dengan matahari terbit. Yang selanjutnya pasti menimbulkan rasa malas sama sekali. Kemudian menimbulkan penyakit. Sebagaimana saya sampaikan tadi, siklus tidur itu, jadi ketika saya tadi sampaikan gelombang, jadi yang kelima, tahap yang kelima, ini tubuh ini sudah mulai, ketika tahap 5 sudah mimpi dan sebagainya. Setelah itu, tahap itu kemudian ditambah juga dengan metabolisme kita menjadi lebih cepat, tekanan darah sudah mulai agak naik, menandakan bahwa tubuh telah siap untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Nah, bagaimana ketika kita sudah siap bangun, tubuh sudah refresh, sudah selesai refreshnya, sudah sehat, sudah metabolisme sudah mulai membaik, sudah kenceng, tekanan darah sudah mulai naik, sudah tubuh sudah mulai hangat, mau kita pakai tidur lagi, akan memasuki tahap selanjutnya, mulai awal lagi, tahap relaksasi dan seterusnya. Dan ini pasti tidak akan bermanfaat, karena tahap itu membutuhkan waktu agak panjang. Maka tidur ketika setelah subuh itu tidak akan menyehatkan dan akan bikin badan kita capek, badan kita sakit semua. Karena memang siklus di dalam tubuh kita tidak sadari ya. Dengan mudahnya kita pokoknya blok segang ngerti urusannya. Padahal Allah sudah sedemikian rupa mengatur mekanisme yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ada mekanisme tubuh kita yang kemudian tidak memungkinkan dan tidak ada manfaatnya kita tidur setelah sholat subuh. Jadi awali aktivitas setelah subuh ya dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya, melakukan aktivitas, kalau perlu olahraga ya, dan seterusnya. Karena masa ini justru masa waktu harusnya pembuangan sisa-sisa metabolisme kita, feses dan sebagainya, dan masa pemanasan. Ketika tubuh sudah panas, mau kita pakai relaksasi tidur lagi, ya tubuh tentunya tidak sehat. Jamaah sekalian, jadi kesimpulannya, kalau kita ingin kuat menghadapi kondisi wabah semacam ini, ya kita kuatkan daya tahan tubuh kita, tidur cukup dengan kualitas yang baik. Nah, kecuali memang kita
Semalam tidak tidur sama sekali. Ini ulama kemudian menyimpulkan, Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid dalam fatwanya berkata, namun jika ada seseorang yang memilih untuk tidur setelah sholat subuh agar bisa bekerja dengan penuh vitalitas, maka hukumnya tidak mengapa, terutama jika tidak memungkinkan bagi orang tersebut untuk tidur siang, yang hanya mungkin dia tidur pagi karena semalam belajar, mungkin ngebut. Orang anak-anak muda kan SKS, sistem kebut semalam, jadi terpaksa harus pagi harus tidur misalkan, hanya dalam keadaan terpaksa. Nah, jamaah sekalian, sebelum saya mengakhiri diskusi atau ceramah pagi ini, sekali lagi kita memang harus konsisten dalam keadaan semacam ini. Kita berani untuk melakukan sholat, kita harus berani untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita. Sholat di masjid, ya, kita konsisten cuci tangan sebelum masuk, kemudian kita pakai masker, ya, dan kita mempersingkat tempo kita bertemu dan berdekatan, mempersingkat tempo kita untuk bertemu dan berdekatan. Kenapa kita tidak salaman? Karena tidak tahu riwayat perjalanan tangan kita kemana saja. Riwayat perjalanan tangan kita kemana saja. Maka tugas kita adalah sebetulnya memotong rantai penularan COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang benar tentunya dari Allah dan apa yang kurang tentunya dari pribadi saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.